Sedangkan di bagian tengah terlihat rombongan musuh sedang mengerumuni Roman, dan sang tuan muda kita ini mengayunkan macetenya begitu santai. Tetapi efeknya prajurit musuh terkoyak-koyak dan terhempas begitu saja. Sang komandan musuh tertegun melihatnya. Situasi di bagian tengah diobrak-abrik hanya oleh satu orang. Di bagian belakang pun sama. Prajuritnya melaporkan kemungkinan besar di bagian belakang akan terbantai. Dua posisi tidak diuntungkan dan sang komandan juga tidak bisa membiarkan Roman begitu saja. Dia memutuskan untuk membereskan orang yang ada di hadapannya, kemudian beralih ke bagian belakang. Roman terkekeh mendengarnya. Dia tak lagi meladeni para kroco-kroco itu dan menerobos masuk ke arahnya. Tetapi langkahnya tertahan karena dicegat oleh sang jawara Kronos yang bernama Gustavo dan merupakan peringkat ke-78 di benua. Hantaman pedang kedua jawara itu melengking tajam. Dari adu pedang itu, Roman bisa tahu kalau musuhnya itu lebih kuat daripada Nicholas, dan itu membuat dirinya semakin tertantang. Kedua pedang mereka sudah menempel terlalu lama. Gustav mengambil langkah duluan dengan memantulkan tubuhnya ke atas dan menusukkan pedangnya secara bertubi-tubi. Para prajuritnya mengerti, mereka menodongkan senjatanya dari arah belakang. Skakmat seharusnya dia mati langkah, tetapi mereka tidak tahu bahwa hal itu tidak berlaku apa-apa bagi Roman. Beliau memutarkan pedangnya secara sempurna dan mereka semua terpental begitu saja. Gustav pun sampai bengong. Dia tidak percaya kalau orang yang dihadapinya itu ternyata lebih kuat dan lebih berbahaya dari yang dia kira. Apalagi dia tak gentar sedikit pun melawan dirinya dan para satria Aura. Situasi perangnya akan jadi semakin berbahaya kalau dia membiarkannya hidup dan akan merepotkan mereka nanti ke depannya. Dengan pertimbangan itulah dia pun memutuskan untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk membunuhnya. Setelah dia menekan perutnya, seketika energi kuning memancar deras dari dalam tubuhnya. Roman memperhatikannya dalam diam dan melihat ada semacam bola energi dari dalam tubuhnya. Dari situ dia mengerti bahwa bola itu mungkin saja semacam Inetki, yaitu sebuah energi kehidupan yang dimiliki oleh semua umat manusia ketika lahir. Dan mungkin saja nyawanya akan terancam kalau dia bertemu dengan musuhnya itu 1 tahun yang lalu. Tetapi di masa kini hal itu tidak berpengaruh apa-apa lagi. Gustav menghantamkan pedangnya dengan segala energi kehidupannya, tetapi Roman bisa menangkisnya dengan mudah, dan itu cukup membuatnya tak berdaya. Tetapi Roman yang tak kenal ampun membalas serangannya itu menggunakan seni Defense Heavenly Demon teknik ketiga. Orang yang terkena serangan itu seperti masuk ke dalam dunia ilusi dengan hantaman ombak yang menerpa tubuhnya di segala arah. Ketika sekumpulan kabut yang berbentuk segi panjang itu memudar, barulah mereka bisa melihat bahwa tubuh kapten mereka sudah tergeletak tak berdaya. Seketika semangat juang mereka jadi menurun. Mereka hanya terdiam mematung ketika Roman berjalan tepat di depannya, dan sama sekali tak berani melawan ketika Roman menendang kuda milik komandannya. Sementara si komandan itu mengamuk. Dia merasa harga dirinya sudah dilecehkan. Dia memaki-maki tanpa henti, bilang kalau dirinya bangsawan komandan kekaisaran tidak akan diamlah, dan Roman langsung memenggal kepalanya tanpa belas kasihan. Sinyal hijau dilesatkan, pertanda pertempuran berhasil mereka menangkan. Kemenangan ini langsung dilaporkan oleh seorang utusan kepada sang Raja Kairo. Diperjelas dengan kesaksian dari si komandan perbatasan barat yang menjelaskan alur pertempurannya dengan detail. Sang raja kemudian memerintahkan bawahannya untuk memastikan keselamatan tahanan perang yang nantinya akan digunakan oleh beliau sebagai alat negosiasi. Dan pada keesokan harinya, sang Raja Kairo pun bernegosiasi dengan pihak kekaisaran melalui via Zoom. Ada yang lucu ketika mereka berdua bernegosiasi. Anggota Dewan Kanselir Baron Carlton berpendapat bahwa mereka menyerang perbatasan Kairo karena disuruh Marquis Benedict. Dan ketika Marquis Benedict berhasil dikalahkan, pihak Kronos pun menyatakan mundur dari medan perang. Tetapi kerajaan Kairo malah mengejar pasukan Kronos dan membantai pasukannya. Akibatnya banyak individu berbakat seperti Confabio dan Kapten Gustavo yang mati di tempat. Seharusnya tidak masalah karena ini adalah peperangan, bukan perampokan. Sang Raja Kairo pun berkata demikian. Tetapi Baron Carlton malah menyalahkan Kairo dan malah meminta kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh Kairo. Ocehan-ocehan konyol itu membuat sang Raja Kairo geram.
Beliau berkata bahwa kalianlah yang menyerang kami duluan. Kalau situasinya dipaksakan seperti ini, maka Kairo akan membawa masalah ini ke badan internasional. Tetapi si bajingan Carlton itu malah terkekeh, seolah-olah tidak takut dengan ancaman tersebut. Dia membalasnya dengan ringan. Lakukan saja sesukamu, kalian memang memiliki tahanan perang. Tapi Kronos sampai mati pun tidak akan bernegosiasi. Dia malah memberinya pilihan. Kami menginginkan satu tangan Roman Dimitri, asalkan dia mendatangi kekaisaran dan berlutut menyerahkan sepotong tangannya, maka kami tidak akan memperpanjang masalah ini. Dan kalau kau menolak, maka kerajaanmu akan menghadapi perang habis-habisan melawan Kronos. Mendengar hal itu, sang Raja Kairo seperti sedang dihina dan disepelekan. Negosiasinya tidak berjalan mulus dan pendapatnya malah ditertawakan. Dan kurang ajarnya, mereka malah meminta sepotong tangan Roman di hadapannya. Dan itu membuatnya semakin dan semakin geram. Namun dia hanya bisa menahannya. Beliau pun memanggil Roman dan menceritakan semuanya. Tuan muda kita pun berkata, kalau Anda menerima tawaran mereka, maka kita tidak akan menghindari masa depan yang membuat kerajaan kita dikendalikan oleh Kronos. Untuk solusinya, aku akan menemui mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kirimkan saya sebagai utusan kerajaan, katanya. Mendengar hal itu, sang raja tersentak. Beliau menentang habis-habisan idenya itu. Bagaimana tidak? Kekaisaran Kronos sedang mengincar nyawanya, tetapi dia malah mendatanginya. Tiba-tiba Combatius maju ke muka. Dia menawarkan dirinya untuk menjadi sang utusan. Begitu-begitu, Combatius adalah salah satu politikus terhebat di Kairo. Dia dijuluki Rakun Kairo karena dia bisa membaca dan memahami segala sesuatu tentang individu untuk mengambil keputusan yang sangat menguntungkannya. Selepas pergi dari ruang tahta, Roman pun meminta penjelasan kepada Combatius terkait maksud dan tujuannya sebagai sang utusan. Combatius pun menjelaskan bahwa majunya dirinya sebagai sang utusan tidak memiliki maksud terselubung. Dia tidak meminta Roman untuk mempercayainya karena dia juga sadar diri kalau dulunya dia adalah seorang pengkhianat. Tetapi pada kesempatan ini dia ingin membuat sumpah dan membuktikan kesetiaannya bahwa dia benar-benar orang yang bisa diandalkan. Selama dia bisa menjalani kehidupan sebagai orang kuat dengan kehormatan dan kekayaan di sampingnya, maka dia, Combatius, siap melakukan apapun. Kemudian dia bersujud di hadapan sang Raja Hutan, memohon untuk menerima kesetiaannya. Sang Raja Hutan menelisik tajam ke arahnya, memperhatikan kata-katanya, memperhatikan sikapnya. Dan tak ada maksud tersembunyi yang beliau tangkap darinya. Hubungan keduanya hanya sebatas orang tuan dan bawahannya. Dan beliau semakin menyukainya. Kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan selama kau menjadi bawahanku, tegasnya. Beberapa hari kemudian, sang utusan itu pun berangkat ke sarang musuh bersama segenap pasukannya. Di dalam perjalanan, seseorang bertanya kepadanya, "Bung, bagaimana caranya Anda mengetahui kalau mengkhianati orang yang Anda layani akan membawa keselamatan?" "Jujur saja, aku benar-benar tidak mengerti. Sudah hal biasa dengan mengalami kegagalan berkali-kali. Tetapi kali ini juga Bung berhasil selamat karena memihak individu tertentu. Terdapat romansa di dalam pengkhianatan," jawab Bung Batius. "Mereka yang memegang kekuasaan mendedikasikan diri mereka untuk mencapai posisi mereka. Karena itu aku tidak pernah membantah dan selalu setia. Tetapi pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan jika ada orang yang bahkan tidak ragu-ragu mengorbankan dirinya meskipun bawahan yang setia pun akan ragu melakukannya?" Orang itu menjawab, "Mungkin saya akan membiarkannya berada di sisi saya dan memanfaatkannya." Itu benar, memanfaatkannya. Kesempatan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk seorang pengkhianat agar bisa diterima sebagai bawahan. Sebenarnya Bung Batius sendiri tidak menyukai kehidupan seorang pengkhianat. Alasannya hidup sebagai seorang pengkhianat mungkin karena belum ada orang yang pantas menerima kesetiaannya. Dan mungkin saja orang yang selama ini dia cari adalah Roman Dimitri. Alexander, ibu kota kekaisaran Kronos, sebuah kota yang hening tetapi mencekam. Pada pukul 7 malam, sang utusan itu tiba di depan gerbang istana. Sekilas dia terpana dengan bentuk bangunan bergaya Arabik dan terlihat kokoh itu.
Tetapi saat memikirkan orang yang ada di dalamnya, dia jadi menelan ludahnya. Seorang jawara bintang 7 pun datang menjemput dan membantunya. Tidak ada yang diperkenankan masuk selain dirinya. Dan dalam perjalanan menuju pintu sang raja, diam-diam dia mengintip kekuatan orang yang memandunya. Auranya luar biasa dan kekuatannya diperkirakan lebih kuat dari Count Nicholas. Padahal dia hanya seorang satria bintang 7, apalagi yang lainnya. Pintu yang menjulang tinggi dan terlihat kokoh itu pun dibuka. Di baliknya terlihat sebaris prajurit yang tengah menjaga seseorang di atas singgasana. Dia adalah sang Raja Kronos, seorang raja yang berperawakan tinggi dan besar dengan mimik apatis dan kata-katanya yang mendominasi. Beliau angkat suara, "Kaukah Roman Dimitri?" Dan ketika Combatius menjawab bahwa dirinya bukan Roman Dimitri, si jawara yang mengawalnya tadi langsung menabok mukanya ke lantai. Sang raja yang nampak kecewa pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memotong tangannya, kemudian mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Kairo. Sang utusan itu memelas. Dia memohon untuk mengizinkannya bicara. "Kalau perkataanku tidak bisa meyakinkan Anda, maka Anda boleh memenggal tangan dan kepala saya," katanya. Sang raja mengizinkannya dan hidup matinya akan dinilai berdasarkan ucapan yang dia lontarkan. Batius kemudian menyampaikan kalau pembenaran keterlibatan Kronos dalam perang saudara Kairo tidak cukup kuat. Bahkan 5 dari 6 negara kecuali Kekaisaran Valhalla menyetujui keberatan Kairo. Sepenuhnya ucapan itu bukan hasil dari pikirannya, melainkan produk asli dari pikiran Roman Dimitri. Sedangkan sang utusan itu hanya penyambung lidahnya. Menurut Roman, jika perang besar melawan serikat 6 kerajaan, Kekaisaran Kronos akan tetap menjadi pemenangnya. Tetapi yang jadi masalahnya adalah setelah perang berakhir, Kronos yang pastinya kehilangan banyak kekuatan harus mempertimbangkan keberadaan Valhalla yang mungkin akan memulai perang. Dalam hal ini, Roman menyebut Valhalla untuk membuat kaisar memperhitungkan situasi kekaisarannya. Kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu pemanis seperti kalimat, "Kairo menginginkan perdamaian." Ditambah lagi dengan improvisasi dari Combatius, "Kalau Kekaisaran Kronos masih menginginkan perang, maka penggal saja kepala saya." Sang kaisar terdiam sejenak. Perkataan mereka cukup membuatnya memutar otak. Ini seperti bermain catur melalui kata-kata. Dan sang kaisar tidak ingin mengalah begitu saja dan tetap mempertahankan dominasinya. Beliau berkata, "Aku akan mengesampingkan masalah ini asalkan kalian mengembalikan semua tahanan perang." Combatius sumringah, merasa misinya sukses. Tetapi kemudian beliau menambahkan, "Namun hukuman terhadap Roman Dimitri adalah masalah yang berbeda. Mulai detik ini akan ada asasin yang mengunjunginya setiap malam. Dia sudah membunuh orang-orang dari Kronos dan aku adalah kaisar mereka. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Dan jangan berharap pembicaraan seperti ini akan berhasil lagi." Mendengar hal itu, Combatius bingungnya bukan main. Apakah tujuan awal Kaisar Kronos bukan perang melawan kerajaan Kairo? Dan apakah menyelamatkan tahanan perang bukanlah prioritas mereka? Dan apakah membunuh Roman Dimitri menjadi keputusan sang kaisar untuk meluruskan status kekaisarannya? Entahlah. Pada awalnya dia ingin membuktikan kemampuannya dan ingin membawa kabar baik untuk tuannya. Tetapi ternyata dirinya gagal. Sepulang dari sana, dia pun menjelaskan semuanya dan menunduk meminta maaf kepada tuannya. Tetapi ternyata Roman sudah memprediksi hasilnya dan memuji usahanya. Kekaisaran Kronos memang tidak pernah, bahkan sekalipun, menyerah terhadap sesuatu yang mereka inginkan. Dan sejak awal target mereka adalah aku, kata Roman. Roman sendiri malah terlihat senang ketika mendengar mereka akan mengirimkan asasin setiap malam. Sensasi diburu tanpa henti membuatnya teringat ketika dirinya sebagai Heavenly Demon, dan kebetulan dia sedikit merindukannya. Pada tanggal 1 Mei tahun bintang, yaitu bertepatan dengan Hari Buruh Nasional, sang raja memutuskan untuk menghakimi mereka-mereka yang dianggap sudah mengkhianati kerajaan. Count Gregory dan Count Denver menerima hukuman gantung di alun-alun kota dengan disaksikan oleh warga setempat. Banyak orang yang berspekulasi bahwa keputusan ini dianggap terlalu terburu-buru karena menganggap situasinya belum stabil. Hubungan antara kerajaan Kairo dengan Kekaisaran Kronos masih belum jelas dan masih bersih tegang.
takut hukuman eksekusi mati ini akan berdampak buruk kepada kerajaan dan keselamatan Roman. Sang raja sempat bingung dengan hal ini dan sempat ragu terhadap keputusannya. Tetapi kemudian Roman meyakinkannya bahwa sejatinya hukuman ini harus tetap dilaksanakan demi keberlangsungan kerajaan di masa depan. Adapun terkait dengan kekaisaran Kronos, mereka sejatinya akan tetap seperti itu dan sikapnya tidak akan berubah meski kedua pengkhianat ini tidak dihukum mati sekalipun. Mendengar hal itu, alhasil sang raja pun melanjutkan keputusannya dan menyatakan bahwa mereka akan dijatuhi hukuman mati. Hukuman gantung itu dilaksanakan pada pukul 5 sore di alun-alun kota dengan disaksikan oleh para warga yang berbondong-bondong mengerumuni lapangan. Ketiga fraksi di kerajaan Kairo pada akhirnya musnah ketika kedua tubuh itu bergelantung di tiang jemuran. Penghakiman ini membawa sejumlah makna bahwa masa depan bagi seorang pengkhianat adalah kematian, dan di setiap zaman akan ada orang yang selalu membela kebenaran. Gerimis mempercepat kelam, kelepak elang menyinggung muram. Hari penghakiman selesai dan sisanya tinggal bagi-bagi jabatan. Atas keberaniannya dalam menghadang musuh di perbatasan barat, Count Vandenberg dihadiahi gelar Marquis dan sebuah wilayah. Sedangkan Baron Noel, Flora Lawrence, dan Rodwell Dimitri selain menerima gelar, mereka juga masing-masing diberi hadiah 1000 koin emas. Sementara sosok individu yang sudah tidak bisa lagi ditekan oleh penguasa dan mungkin bahkan dewa yang tak lain dan tak bukan adalah Roman Dimitri, diberi gelar Duk dan menerima dukungannya dari sang raja sebagai wilayah berdaulat. Sang raja akhirnya mengakui dan menyatakan dukungannya terhadap tanah kelahiran Roman Dimitri sebagai sebuah negara. Pada hari itu juga berita ini mengguncangkan benua. Orang-orang dari seluruh benua membicarakan tentang kehebatan Roman. Para pemuda terkagum-kagum dengan bakatnya yang luar biasa, yang padahal masih muda tetapi sudah mencapai bintang 5 dan sangat berkontribusi besar bagi kerajaan. Apalagi dia berhasil membuat wilayahnya sebagai sebuah negara. Bahkan para penyair pun menyanyikan lagu tentang kehebatannya. Status keluarga Dimitri pun semakin meningkat dengan nama Roman yang selalu dibahas tanpa henti.